Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, yang pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur dan berselawat kepada Nabi Muhammad atas berkat rahmat doa kita dapat berkumpul di masjid yang kita sendiri ini. Dan juga selawat bertanya salam dan setelah kita hadirkan berjunjungan alam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati pimpinan dari Majelis Taklim Masjid Baitul Babul Jannah, kemudian tokoh masyarakat dari RW 06 serta RT yang ada di RW 06. Baik, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Jadi maksud dan tujuan kami pada siang hari ini atau sore hari ini itu akan melakukan pendidikan kesehatan tentang mengenal kesehatan jiwa pada lansia. Dan juga ini mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Dan untuk materinya akan disampaikan oleh Saudara Fathul Munisin. Waktu mendapat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Sehat ya? Sesuai dengan tema kita, yaitu mengenal kesehatan jiwa pada lansia. Sebenarnya apa sih yang disebut sehat itu? Kira-kira apakah sehat itu ketika badan kita tidak sakit atau bagaimana? Sekarang saya tanya, sekarang ibu-ibu sehat kan? Nah, ada yang dipikirkan nggak? Nah, berarti sehatnya belum menyeluruh. Nah, jadi yang dimaksud dengan sehat jiwa pada lansia yaitu adalah yaitu kondisi di mana seseorang atau individu dapat berkembang baik itu secara fisik, pikiran atau sosial. Sosial ya seperti kehidupan kita bermasyarakat. Nah, menghadiri wirid seperti ini juga masuk ke dalam kategori sehat secara baik sosial. Jadi kita ada interaksi sesama masyarakat gitu. Bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi untuk komunitas dan lingkungan. Jadi maksud saya, sehat itu tidak hanya dinilai dari kita tidak sedang sakit stroke misalnya, kita tidak sedang hipertensi atau tensi tinggi. Tidak hanya itu saja. Kalau dengan tidak hipertensi, tidak stroke, itu memang kita sehat, tapi kita sehat secara fisik. Nah, bagaimana kita sehat yang menyeluruh? Yaitu kita sehat secara fisik, secara psikis. Gimana? Kalau tensi rendah gimana? Kalau tensi rendah, nah itu ada masalah kesehatan dari fisik berarti Bu. Gitu. Nanti kami akan jelaskan gimana caranya. Jadi sehat yang menyeluruh itu sehat secara fisik, sehat secara psikis, dan sehat secara sosial maupun ekonomi. Itu ya Bu ya. Kita lanjut. Gimana ciri-ciri sehat jiwa? Itu ada 6 Bu. Yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri. Gimana sikap positif itu? Misalnya kita merasa diri kita, ibaratnya kan ini ibu-ibu cenderungnya usianya udah di atas 45 tahun ya. Nah, udah bersyukur di atas 45 tahun, udah banyak melakukan hal-hal baik. Nah, itu seperti contoh sifat positif. Nah, yang kedua, tumbuh dan berkembang serta dapat mengekspresikan potensi dirinya. Nah, jadi ketika ibu ingin menghadiri wirid, ya ibu akan datang ke tempat wirid. Jadi itu salah satu contoh mengekspresikan diri ibu. Selanjutnya, mampu mempertahankan terhadap stres dan dapat mengatasi kecemasan. Nah, ini yang paling krusial. Karena kita kan memang
dalam kehidupan ini banyak apa ya Bu ya, banyak pikiran ya. Jadi nanti kami juga akan mengajarkan tuh gimana cara untuk menangani stres. Nah, nanti di akhir kita akan belajar bersama-sama cara untuk menangani stres. Terus pemahaman individu sesuai dengan kenyataan dapat mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab. Ini artinya ibu-ibu bisa mengambil keputusan jika itu memang harus diputuskan oleh ibu-ibu. Nah, selanjutnya mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini datang ke sini ini salah satu contoh mampu beradaptasi dengan lingkungan. Karena kalau yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, rasanya itu kayak malas untuk kesini, malas untuk berinteraksi dengan sesama, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang baik terhadap kesehatan. Lanjut. Ya. Selanjutnya dampak jika tidak memiliki jiwa yang sehat. Nah, itu ada 4 Bu. Yang pertama stres. Nah, banyak pikiran itu kan stres, perasaannya tertekan. Jadi banyak faktor penyebab stres. Nah, bisa jadi karena faktor kesehatan, faktor ekonomi, faktor keluarga, bisa juga. Nah, setelah stres, apa yang ditimbulkan setelah stres itu? Setelah stres yang ditimbulkan adalah cemas. Kenapa cemas? Karena kalau kita banyak pikiran, pasti kita perasaannya akan cemas. Nanti ini akan terjadi apa nih? Ini akan terjadi apa? Nah, jadi kelanjutan dari stres itu adalah cemas. Setelah cemas apa lagi? Ada lagi lanjutannya, depresi. Kalau udah depresi itu gimana ya? Udah malas ngapa-ngapain. Misalnya udah cemas, sudah takut kemana mau melakukan tindakan ini, nah nanti takut terjadi apa-apa. Mau melakukan ini, takut terjadi yang apa-apa. Jadi udah negatif aja tuh pikirannya. Nah, jadi itulah depresi. Nah, setelah depresi, inilah yang ditakutkan. Terjadilah gangguan jiwa berat. Selanjutnya. Nah, siapa sih yang dikatakan lansia? Lansia itu usia yang di atas 60 tahun. Itu lanjut usia. Tapi usia yang di atas 45 tahun itu udah dikatakan pralansia. Jadi sebelum lansia, yang udah mendekati lansia itu kategori lansia itu di atas 45 tahun. Kalau untuk lansia itu di atas 60 tahun. Memang umumnya pada lansia itu terjadi penurunan baik fisik, psikologis, sosial, ekonomi. Nah, sebenarnya nggak hanya pada lansia yang mulai penurunan baik fisik maupun psikologis. Pada usia, menurut beberapa penelitian itu, pada usia di atas 35 tahun itu manusia udah mulai mengalami penurunan Bu. Itu ibu bisa buktikan ketika ibu berobat. Ketika ibu-ibu berobat ke rumah sakit, misalnya rumah sakit yang apa ya, yang besar, yang rumah sakit yang terakreditasi, itu pasti kalau ibu berobat usia ibu di atas 35 tahun pasti akan dilakukan pemeriksaan ronsen torak dan ronsen torak itu ronsen dada sama rekam jantung. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi ada masalah tidak di bagian fungsi-fungsi tubuh ibu. Karena memang berdasarkan penelitian di atas 35 tahun itu udah mulai penurunan gitu. Lanjut. Tugas perkembangan psikologis lansia. Nah, ini tugas perkembangan yang normal. Yang pertama yaitu memiliki harga diri tinggi. Nah, jadi harga dirinya nggak rendah. Maksudnya harga diri itu percaya diri. Mau ngapain aja percaya diri. Nggak rendah harga dirinya ya Bu ya. Terus merasa disayang oleh keluarga. Merasa disayang nggak Ibu? Terus menilai kehidupan berarti, memandang sesuatu hal sesuai keseluruhan, menerima nilai keunikan orang lain, jadi tidak mudah apa ya, gosip. Nah, terus menerima datangnya kematian, karena kalau udah lansia kan biasanya pemikirannya udah kesana ya Bu ya. Terus bagaimana sih penyimpangannya? Apa yang disebut dengan penyimpangan? Apa aja tandanya? Yaitu memandang rendah, menghina, mencela orang lain. Nah, itu penyimpangan Bu. Karena harusnya kalau udah usia lansia udah nggak seperti itu lagi ya. Terus merasa hidupnya tidak berarti, merasa kehilangan,
masih ingin berbuat banyak. Nah, artinya kalau masih ingin berbuat banyak, artinya belum ada yang belum selesai, gitu kan. Nah, kesehatan jiwa pada lansia. Jenis gangguan kesehatan mental yang sering terjadi pada lansia yang saya jelaskan tadi, demensia, depresi, dan kecemasan. Demensia itu sering lupa ingatan ya Bu ya. Terus selanjutnya, ini yang saya bilang tadi di awal, cara mengatasi kecemasan. Silakan Bu yang berdatang. Cara mengatasi kecemasan. Cara simpelnya yang pertama yaitu teknik mengalihkan perhatian. Kalau pada lansia ini kan biasanya udah punya cucu ya Bu ya. Nah, ketika cemas, banyak pikiran, sebaiknya itu dialihkan perhatiannya. Dengan apa? Dengan main sama cucu atau nonton TV seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak segera dialihkan perhatiannya, cemasnya terus menerus, bukan hanya nanti menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu, tapi bisa juga menyebabkan tensi tinggi, gula darah tinggi, bisa juga. Bahkan kalau yang parah bisa menyebabkan, karena akibat tensi yang terlampau tinggi, bisa mengakibatkan stroke. Jadi sebaiknya yang pertama, yang paling mudah untuk dilakukan ketika kita mengalami kecemasan atau banyak pikiran, yaitu dengan mengalihkan perhatian. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu dengan cara teknik relaksasi. Teknik relaksasi tarik nafas dalam. Nah, nanti akan kami ajarkan teknik relaksasi tarik nafas dalam. Nah, yaitu dengan cara menarik nafas dari hidung secara perlahan, ditahan 1-3 detik. Nanti akan saya hitung 1, 2, 3, lalu hembuskan secara pelan-pelan melalui mulut. Nah, itu diulang sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ada lagi caranya, yaitu teknik hipnotis 5 jari. Bukan nggak sadar ya Bu hipnotisnya, tapi supaya mengalihkan pikiran dan sehat pikirannya dengan hipnotis itu. Gimana caranya? Atau kita langsung aja lakukan ya? Nah ya, kita langsung lakukan aja ya. Kita contohkan sama-sama ya. Mungkin teman-teman boleh ke depan biar kita contohkan sama-sama ke Ibu. Yuk. Yuk duduk kita sama-sama ya. Benar. Kita duduk senyaman mungkin. Nah, kita duduk senyaman mungkin. Sekarang kita mulai ya dengan apa-apa ya. Matanya ditutup supaya lebih fokus. Tarik nafas dalam. Kita teknik tarik nafas dalam dulu. Oke, udah nyaman duduknya ya. Oke, terus sambil matanya dipejam. Nah, setelah matanya dipejam, tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Ya, 1, 2, 3. Oke, tahan. Setelah itu keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Nah, istirahat dulu. Ini salah satu nanti setelah ini nanti akan belajar teknik hipnotis 5 jari. Oke, udah. Kita mulai lagi, udah paham ya? Yang pertama, tarik nafas dari hidung, tahan, terus keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Oke. Kita ulang 3 kali. Nah, itu yang teknik relaksasi. Setelah itu akan kita lanjutkan ke teknik hipnotis 5 jari. Gimana caranya? Tangannya gini. Terus pegang ibu jari ke jari telunjuk. Nah, sambil pejam. Pegang ini ke jari telunjuk sambil pejam. Nanti saya akan kasih aba-aba untuk membayangkan kondisi ketika ibu sehat dan segala macamnya. Setelah itu saya akan meminta untuk memindahkan ibu jari ke jari tengah. Nah, nanti saya akan meminta ibu membayangkan ketika ibu jatuh cinta. Ya. Nah,
Terus selanjutnya kita pindahkan jempol ibu jari ke jari manis. Jari manis ini saya akan meminta ibu bayangkan ketika ibu mendapatkan prestasi atau pujian dari keluarga. Setelah itu ke jari kelingking. Setelah dapat pujian, nah ke jari kelingking lagi. Paham ya? Nah, oke, kita mulai. Oh, itu udah ada contohnya. Kita mulai dari tarik nafas dalam. Duduk secara yang nyaman. Nah, tutup matanya. Mulai ikutin apa saya ya. Oke, tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Oke, istirahat dulu. Kita mulai lagi, tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3, tahan. Oke, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. 1, 2, 3, oke. Istirahat dulu. Selanjutnya tarik nafas lagi yang dalam. Tahan. 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, oke, istirahat. Selanjutnya tangan diletakkan di kedua paha, lutut. Nah, sambil pegang jempolnya. Ibu jari yang pertama tutup matanya dulu, serileks mungkin, maksudnya santai, senyaman mungkin posisinya. Letakkan ibu jari di jari telunjuk. Bayangkan ketika ibu merasa badannya sehat. Nah, ketika badannya sehat itu ibu merasa semangat untuk melakukan apapun, jadi semangat. Bayangkan, benar-benar dibayangin ketika ibu merasa sehat badannya, semangat untuk ngapa-ngapain, semangat untuk melakukan aktivitas apapun. Bayangkan ketika ibu benar-benar semangat, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara ekonomi. Bayangkan ketika ibu benar-benar merasakan sehat secara fisik, mental maupun ekonomi. Oke, bayangkan. Terus selanjutnya pindahkan ibu jari di jari tengah. Nah, bayangkan ketika ibu pertama kali ketemu bapak, jatuh cinta ceritanya. Ibu senang, ibu bahagia. Selanjutnya sudah lama ibu punya anak. Nah, anaknya menikah, ibu punya cucu pertama. Bayangkan ibu bahagianya punya cucu yang pertama. Nah, bayangkan gimana rasanya waktu itu ibu punya cucu yang pertama. Nah, selanjutnya pindahkan ibu jari di jari kelingking. Jari manis, oh ya. Alhamdulillah masih sadar. Ya. Jari manis, pindahkan ke jari manis. Nah, bayangkan ketika ibu memperoleh apresiasi atau ibu memperoleh reward atau memperoleh penghargaan dari keluarga maupun dari masyarakat. Bayangkan ketika anak-anak ibu mengucapkan terima kasih ke ibu. Nah, itu kan sebuah reward yang luar biasa, sebuah apresiasi yang luar biasa, karena ibu sudah merawat anak-anak ibu dengan baik. Oke, selanjutnya pindahkan ibu jari ke jari kelingking.
Bayangkan ketika ibu berada di tempat-tempat indah yang ibu pernah kunjungi. Bayangkan, jangan lupa sambil nafas ya Bu ya. Nanti nafasnya biasa. Nah, sambil bayangkan ketika ibu di tempat-tempat yang indah yang ibu kunjungi. Oke. Terus bayangkan ibu akan merasa bahagia karena ibu di tempat-tempat indah yang ibu kunjungi. Oke, selanjutnya masih tutup mata. Sekarang tarik nafas. Oke, tahan. Keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Nah, buka matanya. Jadi seperti itulah caranya untuk mengatasi kecemasan. Ibu bisa mengulanginya di rumah. Jadi kalau memang dilakukan secara benar-benar dia akan terasa apa? Lega, agak lega gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan kira-kira dari ibu-ibu sekalian? Oh ya, sekalian ini Bu. Tanya. Ya, silakan. Tadi kena notis. Apa? Kena notis tadi tutup mata. Ya, itu teknik hipnotis. Tapi teknik hipnotis itu kadang ada disalahartikan Bu. Kadang hipnotis itu kita pengertiannya kita dibuat nggak sadar. Nah, jadi hipnotis itu ada beberapa macam. Hipnotis itu cara mengalihkan perhatian supaya pikiran kita menjadi rileks, menjadi tenang gitu. Karena memang kalau kita cemas itu efeknya kemana-mana, bisa lari ke hipertensi, gula, stroke. Nah, jadi kan kita kadang-kadang kalau udah lansia kadang-kadang mau minta antarkan anak ke fasilitas kesehatan, kadang anak masih kerja ya. Nah, makanya kita tangani dulu, turunkan kecemasannya dulu supaya nggak masuk ke hipertensi, nggak menyebabkan hipertensi, gitu ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira Ibu? Sambil dimakan aja nggak apa-apa. Bisa jadi stres, karena stres. Sakit kepala itu banyak faktor. Nah, bisa bahkan sakit lambung telat makan itu lama-lama kan bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi yang faktor utama bisa menyebabkan sakit kepala itu stres. Bisa sakit lambung, bisa karena tensi yang tinggi itu bisa menyebabkan sakit kepala, atau tensi yang rendah tadi bisa menyebabkan sakit kepala. Kalau apanya darah tinggi? Gimana Bu? Darahnya tadi kan darah rendah. Kalau darahnya tinggi? Nah, kalau penyakit darah tinggi, penyakit gula, penyakit stroke itu harus kontrol ke fasilitas kesehatan untuk minum obat secara rutin Bu. Nah, 3 penyakit itu memang harus minum obat secara rutin dibarengi dengan menjaga kesehatan mentalnya supaya tidak stres. Gimana? Kurang darah. Kalau kurang darah, nah Darah turun kan, kurang darah lagi. ya kalau kurang darah itu tergantung kita cari tahu dulu penyebabnya kurang darahnya karena apa. Itu musuh kan Ya. turun darah. Kurang darah itu banyak faktor juga. Nah, kurang darah itu bisa orang kalau kekurangan minum, nah itu bisa darahnya kurang, tekanan darahnya turun. Jadi tekanan darah itu naik atau turun itu bukan penyakit, tapi itu tanda ada yang tidak normal dalam tubuh ini, gitu. Kalau tekanan darahnya turun, itu harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Apakah kekurangan cairan? Apakah bisa kurang makan pun bisa tekanan darahnya. Tekanan darah turun kalau makannya telat-telat, ya. Kalau banyak makan. Ada yang ditanya lagi? Ini sekalian ya Bu, kami ini hari Sabtu ini terakhir di sini. Selanjutnya kami akan ke rumah sakit jiwa. Jadi saya mewakili teman-teman yang di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika kami di sini. Pastilah banyak melakukan kesalahan. Kami mohon maaf ya Bu ya. Dan kami mohon didoakan supaya kami bisa lancar menyelesaikan pendidikan ini sampai nanti selesai insya Allah bulan Januari.
Ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada saudara Abdul atas penyampaiannya tadinya. Mungkin semua juga sudah jelasin juga sama Pak tadi bahwa ini merupakan program terakhir kami di RW 06. Juga kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah bersedia membuatkan pintunya ketika kami ketuk, dan ketika kami membuat berbagai acara juga berkesempatan dan bersedia untuk hadir di setiap kegiatan yang kami laksanakan. Dan juga untuk ibu tokoh masyarakat, ibu RT, ibu RW, dan juga mengucapkan ribu banyak terima kasih. Mungkin seperti itu untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian Kalau mata kabut itu apa tuh? Nah, itu lah. Baik, mungkin cukup sekian kegiatan pada hari ini. Mungkin kalau Ibu Majelis Salim mungkin ada yang ingin diskusikan, mungkin kami kembalikan balik kepada Ibu. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.